Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian di TUWEB keempat, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem pertanian homogen. Merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa struktur ekonomi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Artinya bahwa pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menunjang perekonomian di Indonesia. Dan pada saat ini sektor pertanian merupakan sektor penghasil devisa bagi negara Indonesia. Banyak masyarakat di Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Nah, di sini ada pertanian, kalau kita lihat ada pertanian dengan sistem homogen dan ada yang sistem heterogen. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai sistem pertanian homogen. Baiklah, saya akan share materi saya. Nah, ini dia. Sistem pertanian homogen dan heterogen. Jadi pada sistem pertanian homogen atau monokultur ini nanti kita ada 4 subtopik pembahasan. Yang pertama yaitu sistem pertanian di Indonesia, kemudian pola tanam dan faktor yang berpengaruh, kemudian sistem pertanian homogen, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan sistem pertanian homogen atau monokultur. Jadi sistem pertanian ini adalah suatu pengelolaan komoditas pertanian untuk memperoleh hasil yang diinginkan berupa bahan pangan, keuntungan finansial, kepuasan batin, ataupun gabungan dari ketiga-tiganya. Nah, di sini sistem pertanian bisa didefinisikan sebagai suatu cara untuk membuat keputusan yang melibatkan unit-unit yang terdiri dari keluarga petani, tanaman, dan sistem ternak yang mengubah lahan, modal, dan tenaga kerja menjadi produk yang bermanfaat yang dapat dikonsumsi atau dijual. Nah, komponen-komponen tersebut berinteraksi secara memadai dengan lingkungan tanpa mengabaikan arti penting keseimbangan ekologi dan sosial di satu sisi, dan berusaha untuk memenuhi tujuan nasional di sisi lain. Nah, kalau melihat jenis usaha dalam bidang pertanian, maka kita bisa melihat di gambar ini bahwa sistem pertanian terdiri dari banyak sekali jenis usaha, diantaranya adalah bercocok tanam, beternak, baik ternak besar maupun ternak kecil seperti unggas, gitu ya. Kemudian ada juga budidaya ikan, udang, seperti itu, budidaya lebah, dan juga perkebunan. Ini contohnya adalah perkebunan kelapa sawit. Jadi banyak sekali sektor pertanian ini dalam arti luas begitu. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam usaha pertanian, maka perlu kombinasi yang baik antara petani dan faktor-faktor produksi. Apa itu faktor-faktor produksi? Ada 4 faktor, yaitu tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Kita akan bahas mulai dari tanah. Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan pabrik, bisa dibilang seperti itu, pabrik dari hasil-hasil pertanian, yaitu tempat di mana produksi berjalan dan dari mana hasil produksi keluar. Faktor produksi tanah ini mempunyai kedudukan yang sangat-sangat penting. Setiap lahan memiliki potensi ekonomi yang bervariasi. Dalam hal ini adalah kondisi produksi dan pemasaran,
karena lahan pertanian memiliki karakteristik berbeda yang disesuaikan dengan kondisi lahan tersebut. Nah, kemampuan ekonomi suatu lahan dapat diukur dari keuntungan yang didapat oleh petani dalam bentuk pendapatannya. Keuntungan ini tentu saja bergantung pada kondisi-kondisi produksi dan pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja atau labor. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup. Bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja, tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula untuk diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada faktor produksi tenaga kerja diantaranya adalah ketersediaan tenaga kerja, di mana setiap produksi tentu diperlukan tenaga kerja yang cukup memadai. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan ini memang masih banyak dipengaruhi dan dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, dan musim. Ini terkait dengan tenaga kerja musiman. Dalam konteks kualitas tenaga kerja, seperti kita tahu bahwa dalam proses produksi, apakah itu proses produksi barang-barang pertanian ataupun bukan, akan selalu dibutuhkan spesialisasi. Persediaan tenaga kerja spesialisasi ini diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai spesialisasi pekerjaan tentu. Dan ini tersedianya adalah dalam jumlah yang terbatas. Bisa jadi di sini misalnya ahli hama, ahli serangga, ahli budidayanya, ahli teknis budidayanya, seperti itu. Bisa juga tenaga ahli dalam hal terkait dengan komoditasnya, tenaga ahli atau spesialisasinya padi, kemudian mangga, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah jenis kelamin. Kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, apalagi dalam proses produksi pertanian. Seringkali tenaga kerja pria mempunyai spesialisasi dalam bidang pekerjaan tertentu seperti mengolah tanah, dan tenaga kerja wanita akan mengerjakan tanam dan panen misalnya. Kemudian tenaga kerja musiman pertanian. Pertanian ditentukan oleh musim juga, maka di situ akan terjadilah penyediaan tenaga kerja musiman dan juga kebalikannya, pengangguran tenaga kerja musiman. Seperti itu, dan berikutnya yang ketiga dari faktor produksi adalah modal atau kapital. Jadi dalam kegiatan proses produksi pertanian, modal dibedakan menjadi modal tetap dan modal tidak tetap. Perbedaan tersebut disebabkan karena ciri yang dimiliki oleh model tersebut. Faktor produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dimasukkan dalam kategori modal tetap. Dengan demikian, modal tetap didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi tersebut. Gitu. Bangunan kan tidak mungkin langsung habis sekali pakai tanah, bangunan. Nah, itu yang dimasukkan dalam kategori modal tetap. Sebaliknya dengan modal tidak tetap atau bisa juga disebut dengan modal variabel. Ini adalah suatu biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali proses produksi tersebut. Misalnya adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, atau yang dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja. Nah, besar kecilnya modal dalam usaha pertanian ini tergantung dari yang pertama adalah skala usaha. Jadi besar kecilnya skala usaha akan sangat menentukan besar kecilnya modal yang dipakai pada usaha tersebut. Otomatis bahwa makin besar skala usaha, tentu makin besar pula modal yang dibutuhkan atau dipakai. Kemudian macam komoditas ini juga akan berpengaruh terhadap besar kecilnya modal dalam usaha pertanian. Komoditas tentu dalam proses produksi pertanian juga
menentukan besar kecilnya modal yang dipakai. Misalnya untuk anggur dia butuh perawatan yang spesifik dan butuh modal besar. Itu tentu berbeda ketika kita menanam tanaman ketela pohon misalnya. Beda. Jadi macam komoditas juga berpengaruh terhadap besar kecilnya modal. Kemudian yang ketiga, tersedianya kredit. Jadi ketersediaan kredit juga sangat menentukan keberhasilan suatu usaha tani. Seringkali petani juga kehabisan modal seperti itu, maka adanya koperasi, kemudian kredit gitu ya, itu akan sangat membantu berlangsungnya suatu usaha pertanian. Dan ini saat ini pemerintah juga sedang gencar-gencarnya memberikan kredit seperti itu. Kemudian yang keempat dari faktor produksi adalah manajemen atau science and skill. Manajemen terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi suatu proses produksi. Nah, karena proses produksi ini melibatkan sejumlah orang atau tenaga kerja dari berbagai tingkatan, maka manajemen berarti pula bagaimana mengelola orang-orang tersebut dalam tingkatan atau dalam tahapan proses produksi. Nah, faktor manajemen ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman dari petani, kemudian skala usaha, besar kecilnya kredit, dan macam komoditas. Nah, kalau bicara mengenai sistem pertanian di Indonesia, maka secara umum ada 4 sistem pertanian yang ada gitu. Yang pertama adalah sistem ladang. Kemudian yang kedua sistem tegalan. Yang ketiga sistem sawah. Dan yang keempat adalah sistem perkebunan. Apa itu sistem ladang? Jadi sistem ladang ini merupakan suatu sistem pertanian yang bisa dibilang paling primitif gitu. Pada zaman dahulu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia prasejarah di Nusantara hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka secara berkelompok berpindah-pindah tempat untuk mencari wilayah yang paling banyak menyediakan makanan. Nah, masa berburu ini berjalan cukup lama hingga akhirnya mereka menemukan cara untuk dapat memproduksi makanannya sendiri dari alam, yaitu dengan cara bercocok tanam. Jangan bayangkan bahwa pada masa itu manusia sudah dapat membuat sebuah areal persawahan seperti apa yang kita kenal sekarang. Sebelum menemukan cara mengolah tanah dengan cara bersawah, secara umum manusia berkenalan dahulu dengan apa yang disebut sebagai berladang ini. Jadi berladang adalah suatu proses merubah hutan saat itu ya menjadi sarana bercocok tanam yang dapat menghasilkan kebutuhan makanan. Menurut Harja Saputra 2009, secara umum tahapan proses berladang tradisional itu adalah yang pertama bahwa suatu areal hutan yang akan dijadikan tempat berladang terlebih dahulu dibersihkan semak belukarnya. Kemudian setelah hutan dibersihkan, dilakukan penebangan pohon-pohon besar dengan menggunakan kapak. Selanjutnya kayu yang berserakan itu dibakar habis. Kemudian setelah areal hutan dibakar biasanya itu tidak langsung digarap, tapi dibiarkan beberapa waktu sehingga tanah menjadi dingin kalau orang bilang gitu ya. Kemudian tahap berikutnya adalah penanaman benih berupa padi-padian atau biji-bijian dan yang lainnya. Kemudian setelah menunggu masa panen sekitar 3-4 bulan, biasanya ladang dibersihkan dari rumput-rumputan yang tumbuh di sekitar tanaman. Setelah itu panen, dan pekerjaan panen ini biasanya dilakukan oleh wanita secara bergotong royong. Sedangkan kaum laki-lakinya akan bertugas mengangkut hasil panen ke rumah masing-masing. Nah, ladang ini biasanya diolah selama 1 sampai dengan 3 tahun. Setelah tanahnya diperkirakan tidak lagi bagus untuk ditanami, ladang tersebut biasanya dibiarkan begitu saja untuk menjadi hutan kembali. Oleh karena itu, kegiatan berladang dengan cara seperti ini tradisional gitu ya, dilakukan dengan cara berpindah-pindah.
hal yang hanya mungkin dilakukan pada sebuah wilayah yang mempunyai areal hutan yang luas dengan jumlah penduduk yang masih sedikit. Nah, pada perkembangan selanjutnya, karena areal untuk berladang semakin sempit dan jumlah penduduk juga semakin bertambah, akhirnya kegiatan berladang berkembang dengan cara bermacam-macam pada setiap kelompok masyarakat. Pada masyarakat yang mengkonsumsi makanan pokok seperti gandum dan umbi-umbian, kegiatan berladang terus dilestarikan, namun dengan pola yang lebih modern. Lahan untuk berladang sudah dapat dipakai secara permanen atau menetap dengan sistem tata kelola yang lebih terencana dan mutakhir. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa berladang adalah bagian dari beberapa tipe bercocok tanam yang dominan di Nusantara sebagai wilayah yang agraris. Sebelum akhirnya pengelolaan pertanian makin maju dan maju seperti sekarang ini, kita bisa memastikan bahwa nenek moyang kita dahulu selain pelaut adalah peladang gitu. Nah, tanaman yang diusahakan umumnya berupa tanaman pangan ya, bukan bunga seperti itu bukan. Jadi, tanaman pangan seperti padi darat, jagung atau umbi-umbian. Nah, berikutnya adalah sistem tegalan atau pekarangan, atau bisa juga dikenal dengan talun gitu. Jadi sistem ini berkembang pada lahan-lahan kering yang jauh dari sumber-sumber air yang cukup. Sistem ini dilakukan oleh orang yang telah lama menetap di wilayah itu biasanya. Dan pengelolaan sistem ini pada umumnya jarang menggunakan tenaga yang intensif seperti menggunakan tenaga hewan. Tanaman yang dibudidaya adalah tanaman yang tahan kekeringan dan jenis pohon-pohonan. Berikutnya adalah sistem sawah. Ini merupakan teknik budidaya yang tinggi, ya, terutama dalam pengolahan tanah dan pengelolaan air, sehingga di situ akan tercapai stabilitas biologi yang tinggi. Dan dengan demikian, maka kesuburan tanah akan dapat dipertahankan. Nah, ini dicapai dengan sistem pengairan yang berkesinambungan dan drainase yang baik. Sistem sawah ini merupakan potensi besar untuk produksi pangan, baik padi maupun palawija. Dan di beberapa daerah, pertanian tebu dan tembakau juga menggunakan sistem sawah. Nah, sistem sawah ini pun bermacam-macam jenisnya. Ada sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah irigasi pompa, sawah irigasi tada hujan, dan sawah irigasi pasang surut. Jadi sawah irigasi teknis ini adalah sawah yang pengairannya sejak dari sumber air sampai petak sawah terdapat jaringan irigasi dari bangunan permanen. Sehingga kehilangan air karena rembesan atau penguapan ini akan dapat diminimalisir. Kemudian sawah irigasi setengah teknis. Ini adalah sawah yang jaringan irigasinya tidak seluruhnya permanen, sehingga akan dapat kehilangan air akibat rembesan dan penguapan. Ini masih banyak terjadi begitu. Berikutnya adalah sawah irigasi sederhana. Jadi ini merupakan sawah dengan bangunan jaringan irigasi menggunakan peralatan seadanya sehingga kurang hemat air gitu. Yang keempat adalah sawah irigasi pompa, merupakan suatu sawah dengan memanfaatkan pompa untuk menaikkan air tanah atau air sungai yang permanen untuk mengairi lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Berikutnya adalah sawah irigasi tada hujan. Nah, ini adalah sawah yang semata-mata hanya tergantung pada curah hujan daerah setempat atau hanya dengan memanfaatkan musim penghujan. Yang keenam atau terakhir adalah sawah irigasi pasang surut. Ini merupakan sawah yang tergantung dengan pasang surutnya air, ya air rawa bisa, sehingga dapat disebut pula irigasi dengan memanfaatkan air alami. Nah, berikutnya adalah sistem perkebunan ya.
dari sistem pertanian tadi. Jadi baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar atau estate yang dulunya milik swasta asing dan sekarang kebanyakan merupakan perusahaan negara itu berkembang karena kebutuhan tanaman ekspor. Dimulai dengan bahan-bahan ekspor seperti karet, kopi, teh, dan coklat yang merupakan komoditas utama, sampai sekarang sistem perkebunan berkembang dengan manajemen industri pertanian. Gitu. Sudah lebih tertata lagi seperti itu. Kalau di sekitar kita misalnya ada perkebunan teh di Kaligua ya, perkebunan coklat di daerah Dharma Keradenan seperti itu. Nah, itu pengelolaan sekarang sudah jauh lebih rapi lagi. Nah, sistem pertanian. Sistem pertanian tropis dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah sistem pertanian yang bersifat pengumpulan hasil tanaman. Yang kedua, sistem pertanian yang bersifat budidaya tanaman. Kemudian yang ketiga, sistem pertanian untuk makanan ternak dan padang penggembalaan. Nah, untuk sistem pertanian dengan pengumpulan hasil tanaman merupakan suatu sistem pertanian yang secara langsung memperoleh hasil tanaman dari tanam-tanaman yang tidak dibudidayakan. Jadi sistem ini biasanya dijalankan bersamaan dengan sistem berburu binatang dan tangkapan ikan. Jarang sistem pengumpulan hasil tanaman merupakan kegiatan tunggal, gitu. Mesti berbarengan dengan kegiatan yang lainnya. Dan ini sudah jarang sekali ada, tetapi di beberapa daerah seperti di Irian Jaya misalnya sistem ini masih ada, masih jalan. Kemudian yang kedua, ini yang paling umum, sistem pertanian yang bersifat budidaya tanaman. Jadi ini merupakan yang paling utama. Di daerah tropis terdapat banyak sistem budidaya tanaman ya. Ada sistem pertanian dengan rotasi bera secara alami, sistem pertanian rotasi dengan makanan ternak, sistem pertanian dengan rotasi tegalan, sistem pertanian dengan rotasi tanaman tahunan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sistem pertanian untuk makanan ternak dan padang penggembalaan. Padang penggembalaan ini biasanya disebut dengan pasture ya, atau padang penggembalaan, merupakan lahan yang digunakan untuk penggembalaan dan sumber hijauan segar bagi ternak. Menurut Parakasi 1999, pasture adalah suatu lapangan terpagar yang ditumbuhi hijauan dengan kualitas unggul dan digunakan untuk menggembalakan ternak ruminansia. Ini di daerah sana Legok itu ada ya, Legok Kecamatan Aji Barang ada. Memang satu wilayah yang ditanami rumput untuk ternak gitu. Nah, pertanian organik modern. Ya, ini yang sekarang sedang sangat berkembang. Kenapa saya tampilkan di sini? Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah gambar dari Sir Albert Howard atau Bapak Pertanian Organik Dunia, the father of organic farming. Jadi beliau ini adalah seorang ahli botani asal Inggris yang menggagas pertanian organik secara lebih sistematis. Bukunya yang terbit pada tahun 1940 berjudul An Agricultural Testament itu telah menginspirasi gerakan pertanian organik di berbagai belahan bumi. Nah, karena alasan itulah maka dia disebut sebagai Bapak Pertanian Organik. Secara substansi, pertanian organik bukanlah istilah baru dalam budaya pertanian. Teknik bercocok tanam dengan menggunakan bahan-bahan organik sejatinya telah digunakan sejak zaman dahulu. Awal justru malah seperti itu. Bahkan teknik bercocok tanam organik ini adalah asal mula dari pertanian modern. Setelah perkembangan manusia yang sangat pesat dan berbanding lurus dengan permintaan bahan makanan yang sangat besar, orang mulai mencari cara bagaimana mengelola pertanian untuk mendapatkan hasil yang banyak. Selain itu, perkembangan pertanian monokultur menyebabkan pula tingginya serangan
organisme pengganggu tanaman, sehingga para petani mulai mencari cara menggunakan pengendalian secara kimia, gitu ya. Tetapi kemudian itu akhirnya menjadi masalah, gitu ya, karena ternyata bahan kimia itu masuk ke dalam, teradsorb gitu ke dalam komoditas utama yang kita makan, gitu. Setelah itu kemudian berkembanglah pertanian organik. Nah, di Indonesia sendiri pertanian organik mulai populer di era 80-an, di mana gerakan revolusi hijau yang digagas pemerintah pada akhir tahun 70-an mulai menunjukkan dampak negatifnya. Penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia dituduh sebagai pemicu kerusakan lingkungan pertanian dan juga kesehatan manusia. Nah, kalau pertanian organik ini, sistem ini kan pada dasarnya menghindari segala pemakaian bahan kimia terhadap tanah dan tumbuhan. Karena mulai terjadi kerusakan lingkungan pertanian dan bahkan kesehatan manusia, maka kemudian orang mulai beralih terhadap pertanian organik yang menghindari pemakaian bahan-bahan kimia, gitu ya. Jadi dalam pengolahannya menggunakan bahan-bahan alami dan tentunya pupuk yang digunakan seperti pupuk kompos organik. Kemudian sistem pertanian ini makin populer, semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pola hidup sehat. Karena dalam sistem ini mengandung berbagai manfaat ya. Di antaranya dia lebih sehat, lebih segar, dan tanaman yang dibudidayakan secara organik ini juga mampu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, ini contohnya kalau kita lihat sangat segar dan menarik sekali, gitu ya. Jadi seperti apa sih pertanian organik? Ya seperti ini contohnya. Jadi pertanian organik adalah kegiatan bercocok tanam atau membudidayakan tanaman yang tidak hanya berpusat pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan sekitar atau ekologi, gitu ya, tanah dan manusia. Pertanian organik bertujuan agar ekosistem yang ada di lingkungan sekitar penanaman tetap terjaga, selalu memperhatikan kesuburan dan kesehatan tanah, dan tentunya menjaga kualitas dari hasil produksi agar aman dikonsumsi oleh manusia. Sistem pertanian organik mengkombinasikan tradisi, inovasi, dan juga sains yang mampu menguntungkan lingkungan hidup. Jadi pertanian organik adalah semua kegiatan pertanian yang dilakukan secara organik, seperti itu gampangannya. Nah, di sini ada 4 aspek gitu ya dalam hal pertanian organik ini. Yang pertama dalam hal pengelolaan lahan, kemudian penggunaan pupuk, penggunaan air, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dalam hal pengelolaan lahan misalnya, penggunaan lahan untuk pertanian organik harus terbebas dari residu pupuk dan pestisida sintesis. Apabila lahan yang digunakan untuk pertanian organik adalah lahan bekas pertanian modern yang menggunakan pupuk anorganik dan pestisida sintesis, setidaknya perlu dilakukan konversi lahan 1-3 tahun, ini tergantung penggunaan sebelumnya. Jadi selama masa transisi, produk pertanian yang dihasilkan belum bisa dikatakan organik, karena biasanya masih mengandung residu-residu kimia, walaupun dalam proses ini bahan-bahan yang digunakan sudah menggunakan bahan organik. Jadi residu pestisida itu sifatnya persisten di lingkungan. Dia sulit terdegradasi. Jadi dia masih akan bertahan lama di lingkungan. Itu kenapa kemudian itu dilarang gitu ya. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah lingkungan di sekitar lahan. Pencemaran zat kimia dari kebun tetangga biasanya juga bisa merusak sistem pertanian organik yang telah dibangun. Jadi zat-zat pencemar ini bisa berpindah ke lahan organik karena terbawa oleh air, udara, ataupun serangga hama. Di sini juga kita
dalam hal pengelolaan lahan ada faktor mikroorganisme ya. Mikroorganisme ini kita berdayakan seperti itu untuk menjaga kesuburan tanah seperti itu. Kemudian dalam hal penggunaan pupuk, tentu saja pada pertanian organik digunakan pupuk organik yang bisa didapat dari kotoran hewan ternak maupun sisa residu tanaman budidaya sebelumnya. Jadi penggunaan pupuk organik adalah salah satu cara untuk melestarikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah agar dapat bertahan tetap hidup begitu. Kemudian itu berikutnya adalah faktor penggunaan air. Jadi faktor dalam penggunaan air untuk kegiatan budidaya tanaman ini juga perlu diperhatikan. Sumber air yang digunakan harus dipastikan tidak tercemar oleh senyawa toksik gitu ya, seperti logam berat dan bahan aktif pestisida sintetis, karena hal ini akan dapat membahayakan tanah dan tanaman budidaya. Nanti jadinya tidak organik lagi seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengendalian OPT gitu ya, atau organisme pengganggu tanaman. Biasanya mencakup hama, penyakit, dan gulma. Untuk mengendalikan populasi hama, kita dapat memanfaatkan musuh alami dari hama tersebut. Contohnya adalah pemakaian burung dalam mengendalikan populasi tikus sebagai hama dalam tanaman padi. Kemudian dalam pengendalian penyakit, ini juga dapat dilakukan secara manual seperti pemangkasan atau pencabutan tanaman yang terkena penyakit dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan dalam pengendalian gulma, kita dapat menekan pertumbuhan populasi gulma dengan memakai mulsa plastik untuk tanaman sayuran yang dibudidaya atau juga dapat dilakukan pencabutan secara manual gulma-gulma yang tumbuh. Untuk pengendalian patogen yang meliputi bakteri, fungi, nematoda, dan virus, dapat digunakan mikroba antagonis sebagai musuh alami, seperti trichoderma misalnya. Banyak dijual di toko-toko pertanian ini. Selain itu, dapat juga menggunakan fungisida yang terbuat dari ekstrak tanaman atau bahan organik lain, herbal gitu ya. Jadi bukan fungisida yang sintetis, tapi fungisida yang herbal, yang terbuat dari ekstrak tanaman. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa prinsip utama dalam pertanian organik adalah pengendalian, bukan pembasmian dan bukan pengobatan gitu ya. Jadi pengendalian dan pencegahan. Jadi pertanian organik tidak memiliki dampak negatif, ya bisa dibilang seperti itu, melainkan dampak positif yang ditimbulkan cukup banyak seperti ekosistem atau lingkungan tetap terjaga, kesuburan dan kesehatan tanah juga terjaga, dan kualitas hasil produksi terjaga sehingga aman untuk dikonsumsi. Pertanian organik merupakan langkah yang diperlukan oleh para petani agar dapat tetap bertani dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjaga kelestarian lingkungan di bumi, pertanian organik sangat diperlukan dari sekarang hingga masa depan nanti. Jadi mari kita beralih ke pertanian organik. Kalau berdasarkan pengalaman saya di Eropa sana gitu ya, orang sudah sangat aware dengan organik ini. Jadi kalau kita ke supermarket gitu, yang banyak diburu adalah, jadi ada 2 stand biasanya, hasil sayur-sayuran dari pertanian biasa, sayur dan daging gitu ya, dan dari pertanian organik. Memang dari sisi harga berbeda. Kalau yang organik ini pasti lebih mahal, tetapi ini yang lebih banyak diburu karena mereka lebih aware dengan kesehatan seperti itu. Bahkan ketika saat itu saya juga sempat mengikuti ya diskusi Indonesia mau ekspor udang ke sana gitu ya. Akan diekspor udang dan beberapa komoditas pertanian gitu ya. Ditanya dulu,
organik atau tidak gitu. Dan kita kan kebanyakan nggak organik. Jadi kemudian mereka lebih banyak mengambil dari misalnya dari Thailand seperti itu. Nah, saatnya kita beralih ke organik ini jauh lebih sehat, lebih aman, baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Nah, terkait dengan pertanian, sistem pertanian ini di Indonesia sendiri kita menggunakan suatu pola yang disebut pola tanam gitu ya. Pasti panjenengan juga mengalami yang seperti ini gitu ya di petani-petani yang panjenengan bina. Jadi dalam usaha budidaya tanaman, pola tanam sangatlah memegang peranan penting dalam rangka menghasilkan produktivitas yang tinggi. Namun dari petani kurang memperhatikan tentang pengaturan jarak tanam kadang-kadang gitu ya. Pengaturan jarak tanam ini penting. Mereka juga kadang-kadang kurang peduli, kurang memperhatikan gitu ya jenis-jenis pola yang mana yang sesuai kondisi lingkungan yang digunakan untuk usaha budidaya tanaman pertanian. Gitu. Nah, pola tanam ini apa sih? Gitu? Pola tanam adalah merupakan suatu urutan tanam pada sebidang lahan dalam 1 tahun, termasuk di dalamnya masa pengolahan tanah sampai suatu komoditas tanaman itu dipanen. Jadi pola tanam merupakan bagian atau subsistem dari sistem budidaya tanaman. Maka dari itu, dari sistem budidaya tanaman ini akan dapat dikembangkan 1 atau lebih sistem pola tanam. Pola tanam ini diterapkan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan untuk menghindari resiko kegagalan suatu jenis komoditas. Nah, secara umum pola tanam dapat dibedakan menjadi 2. Ada pola tanam tunggal atau monokultur dan pola tanam ganda atau polikultur. Pertanian monokultur ini merupakan pola tanam dengan hanya menanam satu jenis komoditas pada suatu lahan pertanian selama 1 tahun. Contohnya adalah pada suatu sawah hanya ditanami padi dan padi tersebut ditanam selama 3 musim berturut-turut gitu ya, dalam 1 tahun. Monokultur menjadikan penggunaan lahan efisien karena memungkinkan perawatan dan pemanenan secara cepat dengan bantuan mesin pertanian dan menekan biaya tenaga kerja karena seragam gitu ya. Namun kelemahan utamanya adalah keseragaman kultivar akan mempercepat penyebaran OPT seperti hama dan penyakit tanaman. Sedangkan polikultur ini merupakan suatu pola pertanaman dengan membudidayakan lebih dari 1 jenis komoditas pada suatu lahan pertanian dalam waktu 1 tahun. Penanaman lebih dari 1 jenis tanaman tidak hanya terikat oleh ruang, tetapi juga terikat oleh waktu. Jadi polikultur dalam ruang misalnya, dalam 1 lahan pertanian ditanami lebih dari 1 jenis tanaman dalam waktu yang bersamaan, seperti menanam jagung dengan kacang tanah. Polikultur dalam waktu adalah menanam lebih dari 1 jenis tanaman dalam waktu yang berlainan. Misalnya pada musim pertama menanam padi, musim kedua menanam kacang tanah, dan musim ketiga menanam jagung. Ini juga bisa disebut sebagai polikultur. Nah, model pola tanam yang biasanya dilakukan banyak petani di Indonesia, diantaranya misalnya padi dalam 1 tahun ya. Kemudian padi palawija atau sayuran, padi biro, padi palawija biro, dan padi. Hanya 2 kali panen berarti dalam 1 tahun. Nah, ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap pola tanam. Misalnya iklim, topografi, debit air, jenis tanah, dan sosial ekonomi. Gitu ya.
Kalau bicara iklim, iklim ini dapat mempengaruhi pola tanam. Hal ini berkaitan dengan keadaan musim hujan dan musim kemarau yang akan berpengaruh pada persediaan air untuk tanaman. Pada musim hujan, persediaan air untuk tanaman berada dalam jumlah besar. Sebaliknya, pada musim kemarau, persediaan air akan menurun. Berikutnya adalah topografi. Jadi, topografi ini merupakan letak atau ketinggian lahan dari permukaan air laut. Hal ini akan berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban udara yang akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Berikutnya adalah debit air yang tersedia. Debit air pada musim hujan akan lebih besar dibandingkan pada musim kemarau, sehingga harus diperhitungkan debit air saat itu. Debit air pada saat akan tanam harus dapat mencukupi kebutuhan air bagi tanaman yang akan ditanam. Berikutnya adalah jenis tanah. Hal yang harus diperhatikan terkait dengan tanah adalah keadaan fisika, kimia, dan biologi tanah. Gitu ya. Untuk mendukung keberhasilan pola tanam yang diterapkan, maka kondisi fisik, kimia, dan biologi harus mendukung pertumbuhan tanaman yang tumbuh di atasnya. Kemudian yang terakhir adalah faktor sosial ekonomi. Jadi terdapat beberapa faktor sosial ekonomi petani yang mempengaruhi keputusan petani dalam pemilihan pola tanam. Faktor sosial ekonomi tersebut diantaranya adalah usia, tingkat pendidikan, pengalaman petani dalam berusaha tani, jumlah tenaga kerja dalam keluarga petani, modal tunai untuk sarana produksi, luas lahan garapan, status penguasaan lahan, serta pendapatan dari suatu usaha tani. Ya, jadi dalam usaha pertanian, faktor sosial ekonomi ini merupakan faktor yang sulit untuk dirubah sebab berhubungan dengan kebiasaan petani dalam menanam suatu jenis tanaman. Kadangkala pola tanam juga disusun sesuai dengan kebutuhan petani. Kemudian pemilihan jenis tanaman yang dibudidayakan umumnya disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan penentuan pola tanam dalam 1 tahun juga dapat diatur sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tadi tergantung faktor tadi itu. Kemudian, akhirnya sampai juga kita di sini, yaitu sistem pertanian homogen atau monokultur. Jadi ini adalah suatu sistem pertanian gitu ya. Merupakan salah satu cara budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Jadi cara budidaya ini meluas prakteknya sejak paruh kedua pada abad 20-an di dunia, serta menjadi penciri pertanian intensif dan pertanian industrial. Monokultur menjadikan penggunaan lahan efisien ya, karena memungkinkan perawatan dan pemanenan secara cepat dengan bantuan mesin pertanian dan menekan biaya tenaga kerja. Karena hal itu, maka metode pertanian ini sangat populer di daerah industri. Strategi ini menguntungkan petani karena memungkinkan pengurangan biaya, tetapi karena satu variasi spesies ditanam, hal itu juga dapat membahayakan pertanian hingga kegagalan panen meluas gitu ya. Jadi plus minus juga gitu. Nah, ada beberapa kelebihan dari sistem monokultur gitu. Yang pertama dilihat dari hasil produksi. Yang kedua dari aspek penghasilan. Yang ketiga kesederhanaan. Yang keempat adalah perawatan.
Jadi untuk monokultur, setiap tanaman menjalani standar proses budidaya, pemeliharaan, dan pemanenan yang sama. Ini pada akhirnya akan mengarah pada lebih banyak produksi hasilnya dan biayanya juga lebih rendah. Untuk hewan atau ternak, mereka mengikuti metode kelahiran dan kematangan yang sama juga periodenya. Nah, proses ini juga akan menyebabkan biaya yang lebih rendah bagi peternak serta pengembalian yang sangat baik ketika hewan sudah dewasa. Karena apa? Karena ya tadi produksinya lebih tinggi seperti itu. Kemudian penghasilan. Penghasilan lebih baik untuk petani dan adanya optimalisasi pertanian. Jadi pada saat menanam tanaman terpisah pada yang sama, ini berarti hanya satu metode yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut. Nah, ini lebih efektif dan menguntungkan bagi petani, ya. Tanaman lapangan yang paling cocok dapat ditanam dalam kondisi cuaca buruk seperti kekeringan, angin kencang, dan musim pendek yang lebih menyukai budidaya dan oleh karena itu berdampak kecil pada produksi. Biasanya ini dilakukan di ladang besar dengan menanam gandum, sayuran, atau varietas buah tunggal. Ya tadi karena produksinya lebih tinggi, maka ya penghasilan gitu akan lebih baik. Kemudian kesederhanaan. Ini bisa dibilang merupakan suatu sistem pertanian yang sederhana, terutama dalam kaitannya dengan aspek persiapan tanah, irigasi, dan bahan kimia. Di mana semuanya berfokus pada preferensi tanaman tertentu yang tadi menjadi komoditas budidayanya. Dengan cara ini, satu bidang akan mengkhususkan diri dalam memaksimalkan produksi tanaman tertentu. Hama dan penyakit diobati tanpa memperhitungkan efek pengobatan pada tanaman lain yang tidak ada, ya karena memang monokultur begitu ya. Nah, ini juga implikasinya adalah keperawatan, ya. Otomatis perawatannya juga akan lebih mudah karena hanya ada satu komoditas saja di satu lahan. Sehingga para petani tidak perlu menyesuaikan cara perawatan yang berbeda sesuai karakter dari masing-masing tanaman, tetapi cukup fokus untuk merawat satu jenis tanaman. Tentu saja hal ini akan dapat mengefisienkan tenaga dan biaya operasional untuk perawatan tanaman, sehingga dapat menekan biaya produksi. Otomatis biaya produksi akan menjadi lebih rendah. Nah, namun demikian monokultur juga memiliki kekurangan gitu ya atau kelemahan. Yang pertama, penggunaan produk kimia berbahaya. Jadi dengan hilangnya unsur hara dari tanah, maka petani yang ingin memperkenalkan produk buatan dapat menyebabkan hilangnya fungsi dan unsur hara. Seperti penggunaan jamu, pupuk, dan pestisida dalam jumlah besar. Nah, ini yang misalnya terjadi di daerah Brebes sana ya, pada pertanian bawang merah. Bawang merah semua, bahkan bisa satu desa seperti itu. Tetapi ya itu, kemudian setelah berulang kali, berapa kali periode gitu, unsur hara itu akan semakin sedikit atau semakin terbatas jumlahnya. Ini lebih boros dibandingkan polikultur gitu ya, karena mereka membutuhkan zat yang sama. Monokultur itu tanaman itu butuhnya X gitu, itu semuanya ngambil. Akhirnya di alam persediaannya terbatas, sehingga mereka akan menggunakan pupuk misalnya dan pestisida dalam jumlah besar. Ya, jadi yaitu penggunaan produk kimia berbahaya terkait dengan karena adanya penghancuran ya semacam itulah unsur hara di dalam tanah. Nah, karena itu maka akan terjadi juga degradasi kualitas tanah. Degradasi kualitas tanah artinya kualitas tanahnya akan semakin turun dan turun. Kemudian juga dapat menyebabkan erosi tanah seperti itu.
Karena apa? Karena akan dapat menyebabkan terbentuknya lingkungan pertanian yang tidak mantap. Karena hanya terdiri dari satu jenis tanaman saja dalam suatu bidang atau lahan pertanian. Ini yang terjadi di Wonosobo misalnya ya, pada pertanian kentang itu seperti itu. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ini mungkin bisa menjadi semacam acuan buat kita ya untuk udah paham belum ya? Ada 5 pertanyaan. Ya, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sistem pertanian? Ini bisa menjadi rambu-rambu katakanlah. Tanyakan kepada diri sendiri, sistem pertanian itu apa ya? Gitu. Kalau kita bisa menjawab, artinya sudah lewat lah yang tadi ya, udah paham gitu. Kemudian yang kedua, jelaskan beberapa contoh sistem pertanian di Indonesia. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pola tanam? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan sistem pertanian monokultur? Dan yang terakhir, yang kelima adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem monokultur. Demikian yang saya dapat sampaikan terkait dengan sistem pertanian monokultur. Terima kasih atas perhatiannya dan kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.